sebenarnya kalau definisi pengosongan itu, nah pada saat misalnya kalau dia eksekusi gros akta gitu ya, Iya. gros akta itu kan berarti tanah dan bangunan. Halo guys, ketemu lagi di Kongko Hukum. Kongko Hukum untuk masyarakat Indonesia. Kali ini kita Kongko Hukum untuk yang kedua kali ya Bang? Iya, kedua dengan kali. Bang Suwardi Aritonang SHMH. Bang Suwardi ini sering mendapat kepercayaan dari klien, atau kalau menurut saya spesialisasinya ini adalah melakukan eksekusi putusan pengadilan. Nah, Bang, ini kita mau Kongko Hukum biar soal Kongko Hukum juga paham bahwa bagaimana tentang kendala-kendala mekanisme di pengadilan ini untuk melakukan eksekusi. Nah, karena ini kan setelah orang sudah berjuang melakukan tahapan-tahapan di tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, ada juga PK, kemudian eksekusi. Nah, ini Bang, yang kita mau tahu adalah bagaimana tentang mekanisme eksekusi di pengadilan Bang, setelah orang menang dalam putusan pengadilan. Silakan Bang. Ya, baik sahabat Kongko Hukum, ketemu lagi nih di sesi kedua ya, Bang Ferdi ya. Ya, pertanyaan Bang Ferdi, bagaimana mekanisme eksekusi ya? Betul. Eksekusi setelah berkekuatan hukum tetap. Betul Bang. Inkrah kan gitu ya. Tentunya tahapannya pertama melalui unmanning dulu. Jadi ya, unmanning itu kan teguran. Ada yang orang yang memohonkan atau bagaimana Bang? Nah, jadi pada saat teguran itu dipanggil setelah diajukan permohonan unmanning ke pengadilan oleh si pemenangnya lah gitu ya, atau si yang memohonkan eksekusi ya. Memohonkan eksekusi lah. Terus setelah dia dimohonkan untuk eksekusi, lalu yang diminta keluar atau dari lokasi itu di-unmanning oleh pengadilan. Iya, jadi kalau objek eksekusinya itu tanah dan bangunan, ya, berarti kan yang mau dikosongkan rumah. Betul. Nah, itu jadi diajukanlah dalam permohonannya seperti itu, objek eksekusinya rumah, maka meminta ke pengadilan supaya dilakukan pengosongan dengan menggunakan bantuan aparat. Pengertian pengosongan nih Bang, apakah hanya orang yang disuruh keluar atau bersama dengan isi-isi di rumah atau bangunan itu juga? Iya, jadi sebenarnya kalau definisi pengosongan itu, nah pada saat misalnya kalau dia eksekusi gros akta gitu ya, gros akta itu kan berarti tanah dan bangunan itu dulu diagunkan di bank. Nah, kalau ini gros akta nih misalnya, nah berarti kan yang menjadi milik daripada si pemohon eksekusi hanya bangunan dan tanahnya. Isi-isinya ya harus diserahkan kepada si termohon eksekusinya atau si debiturnya. Orang yang meninggali di itu sebelumnya gitu ya? Betul. Nah, cuma gini Bang, kalau rumahnya besar nih misalkan, katakanlah 500 meter, barang itu banyak, terus gimana Bang? Kalau dia misalkan disuruh keluar, orang tersebut dengan barangnya, hanya dikeluarkan dari rumah ke luar depan rumah, sementara habis itu hujan, setelah itu hujan dan lain sebagainya, itu tanggung jawab siapa? Ternyata ada barang yang kalau kena air rusak. Nah, itu gimana Bang? Iya, nah jadi kalau selama ini pengalaman kita eksekusi ya, itu memang yang jadi persoalan untuk apabila kita kosongkan memang harus dibutuhkan tempat kan gitu. Tempat. Nah biasanya kita bantu dengan mencarikan rumah untuk menjadi tempat sementara lah gitu, untuk disewa sementara untuk tempat tinggal daripada si termohon yang tinggal di dalam itu. Itu kalau orangnya kooperatif. Kalau nggak kooperatif gimana Bang? Sementara harus tetap melakukan, ini kan sudah putusan pengadilan. Sebenarnya, nah kalau yang eksekusi kita keluarkan tadi sebenarnya memang mau tidak mau, dia nggak mau juga, ya kita kan secara kemanusiaan kita sudah tawarkan. Opsi Abang tadi itu, ada rumah atau kontrakan sementara itu. Walaupun sebenarnya itu kan menambah biaya daripada
si pemohon eksekusi, ya kan? Nah, ini memang belum diatur secara jelas bagaimana mekanisme eksekusi ini lebih detail, termasuk biaya-biaya misalnya sewa gudang, sewa rumah. Kembali ke soal mekanisme, Bang. Jadi setelah dia dimohonkan ke eksekusi ke pengadilan, kemudian juga unmanning, terus unmanning dia tidak bersedia juga. Jadi pada saat unmanning itu kan dia ditegur oleh ketua pengadilan, diberikan waktu 8 hari sejak teguran. Nah itu menurut undang-undang harus meninggalkan objek eksekusi. Nah kalau tidak mau juga, nah kalau dia tidak bersedia sebenarnya hanya diberikan waktu 8 hari, maka dilanjutkan. Kalau dulu waktu perkara belum disita, maka harus dilakukan sita. Nah, berarti dimohonkan lagi sita. Iya, penyitaan. Ke pengadilan gitu ya, dalam hukum. Iya. Setelah sudah di unmanning tidak mau juga keluar, maka dimohonkan untuk sita. Iya, sita jaminan atau sita eksekusi. Nah, kalau sudah dieksekusi namanya sita eksekusi. Gitu. Setelah sita eksekusi tidak mau juga nih, Bang. Tidak mau juga, mau tidak mau dikeluarkanlah, diajukan permohonan penetapan untuk pengosongan kan gitu, permohonan pengosongan kan gitu. Tetap keluar ya? Iya, jadi dengan adanya permohonan kepada ketua pengadilan untuk dikosongkan secara dengan upaya paksa gitulah. Ketua pengadilan di tempat objek itu berada ya? Iya. Nah kemudian, ini Bang, ada nggak sih tenggang waktu dari permohonan eksekusi, unmanning, sita eksekusi, sampai di eksekusi, pelaksanaan eksekusi, barang dan orang yang meninggal itu disuruh keluar, itu ada nggak Bang mekanisme secara... Nah, sampai sekarang memang hukum acara perdata kita nggak mengatur secara detail ke situ, ya kan? Nah, saya juga dulu waktu pernah ikut di DPR ya, di DPR di Komisi 3 memberikan masukan mewakili Pradi kan. Berarti tentang masukan hukum acara eksekusi. Nah, saya waktu itu memberikan pandangan-pandangan atau masukan khusus mengenai eksekusi dengan pengalaman-pengalaman kami. Karena Bang Suwardi ini spesial eksekusi. Ya, kebetulan dipercaya. Terus di DPR gimana Bang? Nah, salah satu masukan saya di situ, jadi harusnya diberikan tenggang waktu setelah putusan inkrah. Pengadilan harus juga memberikan kepastian waktu kepada pencari keadilan. Kalau perkara itu dikejar hanya dengan putusannya, misalnya di pengadilan negeri itu pengadilan sudah mengejar waktu 6 bulan gitu kan, banding sekian bulan, itu sudah diatur waktu sampai bahkan kita mau mengajukan PK aja diatur waktunya paling lama selama 80 hari gitu kan. Nah, tapi setelah persoalannya sekarang setelah inkrah, berapa tahun baru sampai itu dieksekusi? Ini yang jadi, atau berapa lama? Ini yang jadi pertanyaan. Harusnya berapa lama? Nah, ini yang harus dirumuskan menurut saya sehingga masyarakat pencari keadilan pun mendapat kepastian ya. Dan ini nggak berlarut-larut gitu loh. Karena gini, kalau dikejar waktu hanya soal proses kan, itu kan ya mengejar tugas daripada pengadilan saja, mengejar tugas daripada para hakim saja, aparatur saja, mengejar target pekerjaan kan gitu ya. Sebenarnya yang dikejar hukum itu kan bukan lebih ke situ, tapi lebih kepada apakah masyarakat sudah mendapat manfaat dari satu proses hukum itu, atau keadilan, atau kepastian. Nah, itu justru tujuan hukum itu kan. Nah, artinya tujuan hukum itu Gustav Hertz kan gitu ya. Nah, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nah, jadi justru itu tujuan hukum itu lebih dikejar gitu loh, yang lebih dikejar ke situ, bukan mengejar putusan-putusan pengadilan. Putusan tanpa eksekusi juga maka tidak dianggap apa-apa, tidak ada menang di atas kertas ya Bang. Menang di atas kertas, belum mendapat manfaat lah seperti tadi kan. Nah, termasuk juga soal ini juga akan berdampak kepada dunia usaha atau investor-investor gitu ya. Iklim ekonomi kan gitu ya. Nah, ini juga persoalan yang harus karena batas waktu orang itu mendapat ganti rugi
nggak ada kepastian, kan lebih dirugikan lagi. Maka ada putusan sampai puluhan tahun nggak tereksekusi. Ah, itu yang Ini jadi persoalan kita bersama ya Bang ya. Iya. Nah terus gimana, mau sampai kapan? Betul Bang. Kan? Nah kemudian Bang, dalam Abang dalam melakukan pelaksanaan eksekusi bertemu atau ketemu hambatan-hambatan apa aja Bang, sehingga kalau yang tadi kan Abang bilang, oh iya kalau memang dia bisa diajak diskusi, negosiasi gitu, Abang jadikan tempat gitu kan, orang dipindahkan bersama barangnya. Nah kalau nggak mau dan ada hambatan-hambatan apa Bang? Hambatan-hambatan eksekusi ini memang ya banyak sekali ya, berbagai macam lah. Ada faktor dari faktor dari perlawanan, misalnya dari si meninggal itu termohon eksekusi gitu ya, perlawanan fisik, ya belum lagi dengan segala cara ya melakukan upaya-upaya, misalnya laporkan gitu kan, supaya menunda-nunda gitu kan. Misalnya kalau eksekusi gross akte digugat dulu, ya kan. Padahal sebenarnya kan hak tanggungan itu sebenarnya setingkat dengan putusan pengadilan. Makanya gitu ya? Ada ira-ira ya. Iya. Jadi tidak perlu harus menunggu putusan pengadilan. Lah kalau menunggu putusan pengadilan, ya apa artinya itu gross akte? Ya harus menunggu putusan lagi. Ini bank juga nanti bisa jadi mau sampai kapan mendapat Tapi kan gini Bang, menggugat itu kan hak setiap orang. Memang, tapi bukan berarti menunda eksekusinya. Dia upaya hukum aja. Ya, silakan diuji kembali. Nah, tapi itu juga jadi persoalan tersendiri sebenarnya. Sementara kan ada ajas hukum bahwa gross akte itu, hak tanggungan itu setingkat dengan putusan pengadilan. Itu sudah ada ira-ira dan memang diatur undang-undang hak tanggungan tuh Bang ya. Iya, tapi secara implementasinya sebenarnya enggak itu hanya secara teoritis saja ya, tapi dalam prakteknya mengikatnya enggak setingkat dengan putusan pengadilan, karena kalau putusan kan kita tidak bisa lagi gugat, itu nebis. Kalau ini iya, itulah. Jadi nggak setara dong. Nah definisinya itu menurut saya sih nggak sebanding kan gitu kan. Itu perlu harus diluruskan. Tapi memang bahasa hukum kita seperti itu. Iya. Nah tapi persoalannya kenapa kok bisa digugat? Lah kalau bisa digugat, ini kenapa? Kembali lagi tentang kepastian hukum. Itu gimana tuh Bang ya? Nah memang itu ada tadi aja tadi juga nggak bisa menolak perkara ya. Ada asas itu. Iya. Dan itu diatur oleh undang-undang kehakiman tuh Bang. Sehingga dicarilah jalur tengahnya gitu ya. Silahkan dilakukan upaya hukum, digugat. Nah tapi kalau ini tidak harus menunggu putusan pengadilan gitu. Eksekusi tidak gugatan tidak menunda eksekusi. Oke. Kira-kira itulah. Jadi eksekusi tetap kita harus laksanakan. Nah, tapi dalam prakteknya ini juga saya sering kritik, bahkan banyak gugatan menunda eksekusi. Nah, disinilah yang abu-abu. Sebagian gugatan menunda eksekusi, sebagian tidak. Oke, Bang Suwardi, makasih tokoh hukumnya. Oke. Semoga ini membantu menginformasikan tentang pokok hukum kepada masyarakat luas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau pertanyaan, kritik, saran, silakan tulis di kolom komentar. Thank you. Sukses, tokoh hukum.